Perkenalkan, nama saya Geraldo Yosua Ramadan dengan NIM 1992135 dari kelas 03 akan mempresentasikan hasil analisis yang telah saya lakukan, yaitu faktor penyebab dan solusi kemacetan lalu lintas di sekitar Taman Flyover Cimindi. Yang pertama ada deskripsi wilayah. Taman Flyover Cimindi terletak di Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud, Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Taman ini terletak di bawah jembatan layang Cimindi yang memiliki panjang 367 meter dan lebar 7,4 meter. Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud merupakan jalan arteri yang menghubungkan Kota Cimahi dan Kota Bandung. Untuk titik macet terparah, biasanya terjadi di pertigaan di depan taman yang mempertemukan Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud dan Jalan Mahar Marta Negara. Kemacetan sering terjadi pada pukul 6.30 sampai 8 WIB, 11.30 sampai 13 WIB, dan 16 sampai dengan 18 WIB. Selanjutnya ada analisis faktor penyebab kemacetan. Yang pertama ada kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas. Angkot yang sering berhenti untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, mengetem, atau menunggu penumpang, serta memutar balik tidak di terminal melainkan di pertigaan yang ada di depan taman, serta banyaknya kendaraan yang melanggar rambu lalu lintas dengan parkir di pinggir jalan, juga menyebabkan kemacetan yang terjadi semakin parah. Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang kedua terdapat banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar bahkan di bahu jalan, yang mengakibatkan jalan dapat dilalui oleh kendaraan semakin kecil sehingga lalu lintas terhambat. Hal ini melanggar Perda Kota Cimahi Nomor 7 Tahun 2007 tentang pemberdayaan pedagang kaki lima. Di sini ada gambar ilustrasi penggunaan jalan di sekitar Taman Flyover Cimindi dan bahu jalan yang digunakan PKL untuk berjualan mulai dari 0,5 meter sampai dengan 2 meter. Selanjutnya ada persebaran PKL di sekitar Taman Flyover Cimindi. Di sini ada tabel jumlah PKL yang berjualan di bawah jembatan layang Cimindi dan sekitarnya, dengan total 392 yang tersebar di bagian utara jembatan layang sebanyak 175 PKL, di selatan jembatan layang sebanyak 89 PKL, dan di tepat di bawah jembatan layang ada 128 PKL. Di sini juga dapat terlihat kondisi pertigaan tempat titik macet terparah. Selanjutnya ada kondisi lalu lintas. Yang pertama yaitu merupakan jalan protokol yang menjadi perbatasan antar Kota Cimahi dan Kota Bandung. Lalu terdapat banyak toko di sepanjang jalan yang tidak memiliki lahan parkir, sehingga pengunjung memarkirkan kendaraannya dengan sembarang di bahu jalan. Terdapat rel kereta api di bawah jembatan layang yang memotong taman menjadi dua bagian. Pada pukul 12.30, pedagang kaki lima sudah mulai beroperasi di bahu jalan. Dan yang terakhir adalah pertigaan penghubung dua jalan besar, yaitu Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud dan Jalan Mahar Marta Negara. Selanjutnya ada potensi yang dimiliki. Potensi yang ada di daerah sekitar Taman Flyover Cimindi sangat besar, khususnya bagi perekonomian masyarakat. Di sekitar taman, terdapat fasilitas-fasilitas yang sangat berpengaruh bagi perekonomian masyarakat jika dimanfaatkan dengan maksimal. Di antaranya seperti pasar tradisional Cimindi, stasiun kereta api Cimindi, terminal Cimindi, dan toko-toko yang terletak di sekitar Taman Flyover Cimindi dan sepanjang Jalan Jenderal Haji Amir Mahmud. Untuk solusi kemacetan di sekitar Taman Flyover Cimindi, yang pertama ada penertiban pedagang kaki lima oleh pihak berwajib. Hal ini dapat dilakukan agar para PKL lebih tertib dalam melakukan kegiatannya dan menaati aturan yang sudah disepakati sebelumnya oleh pemerintah, yaitu diperbolehkan berjualan mulai pukul 18 WIB. Para PKL juga dapat direlokasi ke tempat tertentu sehingga tidak menjadikan bahu jalan sebagai tempat berjualan. Yang kedua ada menjadikan lahan parkir untuk pengunjung. Hal ini dapat dilakukan agar pengunjung yang ingin berkunjung ke taman atau ingin berbelanja di toko sepanjang jalan sekitar taman dapat memarkirkan kendaraannya pada tempatnya, sehingga tidak ada lagi pengunjung yang parkir di bahu jalan. Dan yang terakhir adalah menertibkan angkot yang melanggar aturan. Hal ini dilakukan agar angkot menaikkan dan menurunkan penumpang, menunggu penumpang, dan memutar balik menggunakan halte yang telah dibangun. Sesuai peraturan yang telah ditetapkan, seharusnya angkot hanya diperbolehkan melintas sampai terminal Cimindi saja. Namun, masih banyak angkot yang melanggar aturan dengan melintas sampai pertigaan di depan taman. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian.